صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وآل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام وأخذ شرف القادم أجلين وإسم القراني وأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها بحد مشايخنا وشيخ مشايخنا وشيخ مسلمين حضرة المؤلف في الكتب التي تعلمناها وعلمناها وإلى حد المؤلف في هذا الكتاب الشيخ زين الدين المالباري والشيخ أبو بكر الشاطر نفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقوى الإله مدار كل سعادة واتباع أهوى رأس الشر حبائلا. Taqwa ilahi utawi takwa maring Gusti Allah. Taqwa ilahi utawi takwa maring Gusti Allah iku madaru kulli sa'adatin. Dadi Alhamdulillah ya. Iku madaru kulli sa'adatin, dadi sumbere utawa pokoke setiap kabejan, keberuntungan, kebahagiaan sama. Watiba'u ahwa utawi manut hawa nafsu. Watiba'u ahwa utawi manut hawa nafsu iku ra'su syarri habaila. Dadi pokoke ala-alane jeratane setan. Habail itu jerat laba-laba saling maknanya. Sebuah itu jebakan yang menghancurkan, itu habail. Watiba'u ahwa ra's wa utawi manut hawa nafsu iku ra'su syarri habaila. Pokoke ala-alane pangridune utawa jebakane setan. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin watiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Takwa kepada Allah itu adalah pokok dari setiap keberuntungan. Tentu yang dimaksud di sini adalah sa'adatud daraini. Untung dua dar, yaitu dua umah, dua kehidupan dunia dan akhirat. Wattiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Sedang mengikuti hawa nafsu itu adalah pokok dari segala kehancuran, ya. Hawa nafsu itu adalah jerat laba-laba dari setan, alat dari setan untuk menghancurkan orang, manusia, anak Adam. Jadi ini ada dua hal yang berlawanan. Yang pertama takwa. Suwalie
mengikuti nafsu. Takwa itu mengikuti atau nurut ajarannya Allah. Itu takwa. Jadi takwa itu nuruti atau manut ajarannya Allah. Suwali'e watiba'u ahwa, manut nafsu itu mengikuti ajarannya setan. Mengikuti ajaran Allah itu akan berujung pada as-sa'adah. As-sa'adah, jadi kebahagiaan. Tentu yang dimaksud adalah sa'adatud daraini, keberuntungan dunia akhirat. Nah, sedangkan mengikuti nafsu itu akan berujung kepada kehancuran. Karena apa? Karena masuk perangkap daripada setan. Bismillahirrahmanirrahim. Syuru'un utawi nadhum takwal ilahi iku tumandang, ai hadhihi syuru'un fima ing dalem ilmu wa kang utawi ma ikwal maksudu kang disejo minha dan nadhumi saking ikilah nadhum. Artinya nadhum ini berangkat memulai sesuatu yang apa yang sebenarnya dituju oleh susunan kitab ini. Yang dituju wa huwa utawi ma huwal maksud, tujuane iku bayanu ma mertelaake barang yahtaju kang butuh ilaihi maring ma sapa saliku thariqil akhirati wong kang ngambah dalan akhirat. Sapa thariqu salikil sapa saliku thariqil akhirati wong kang ngambah dalan akhirat. Mubtadian kare ngawiti sapa Kiai Nadim bil asli kelawan pokok ya modal dasar al jami'i kang ngumpulaken ini maknanya yang komprehensif, yang amat mendasar, ngumpulaken li khairiyid dunya maring kebagusan lorone donya wal akhirati lan akhirat. Wa huwa utawi asal pokok tadi apa? Iku at-taqwa. Kiai Musoneb memulai dengan takwa. Di sini ada kalimat yang berbunyi begini. Pertama ma yahtaju ilaihi saliku thariqil akhirat. Ya. Pertama salek. Salek itu siapa? Salek itu sama dengan murid. Artinya muridu thariqil akhirah. Salek itu artinya orang yang ngambah menuju jalan keselamatan akhirat. Setiap orang itu sebenarnya salek. Tidak harus wali. Ya. Tidak harus orang-orang yang menjalankan thariqah khusus. Semua orang itu saleh. Semua orang itu adalah menuju akhirat. Hanya ada bedanya. Ada yang konsentrasinya full, ada yang campur-campur, bahkan ada yang ambiar. Tapi tidak ada yang tidak menuju akhirat, enggak ada. Semua orang pasti menuju akhirat. Nah, tetapi yang dimaksud dengan saliku thariqil akhirat di sini
adalah orang-orang yang memang full konsentrasi agar supaya murni sing difikirne, sing ditandangi itu adalah hal-hal yang menuju keselamatan akhirat. Nah, Kiai Musoneb mengatakan bahwa beliau memulai sesuatu yang amat dibutuhkan atau yang menjadi syarat utama daripada saliku thariqil akhirah. Ini kata kunci. Salik ini nanti akan terus berkembang sampai penjelasan berikutnya. Jadi ketika kita nanti mendengar kalimat salik atau murid, itu artinya saliku thariqil akhirah au muridu thariqil akhirah. Orang yang ngambah dalan menuju keselamatan akhirat. Atau murid itu wong kang ngarepaken keselamatane jalan akhirat. Nah, apa itu paling pokok daripada jalan keselamatan dunia akhirat, yaitu takwa Allah, yaitu takwa kepada Allah. Itu paling pokok. Paling pokok itu maksudnya paling jamek manek, paling komprehensif, paling. Nanti ada perinciannya itu. Ada perinciannya. Jadi yang paling pokok daripada modal besar orang menuju sa'adatud daraini itu khairayyid dunya wal akhirah adalah takwa. Adalah takwa. Sekarang mari kita meneruskan bicara tentang definisi apa takwa. Wahia utawi takwa iku ibaratun ungkapan an imtisali awamirillahi saking manut pira-pira perintah Gusti Allah, wastina bido nawahi lan ngedoi larangane Gusti Allah, dohiron ing dalam dohire wa batinan lan batine, ma'astis ari ta'dimi saratane amrih ngrasa ngegungaken lillahi maring Gusti Allah, wal haibati lan wedi, wal khosyati lan tegese wedi, minallahi maring Gusti Allah. Nah, itu definisi pertama daripada takwa itu adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Manut ya atau ngelakoni maring perintah Gusti Allah, tentu mastata'tum ya, dan ngedoi larangane Gusti Allah secara zahir maupun batin. Ini kalimah yang mburi niki sing abot nih. Zahiron. Zahire kita itu muni asyhadu alla ilaha illallah. Batine ya kudu iman tenan. Iman tenan maring Gusti Allah. Zahire iki muni usolli fardhus subhi rakaataini. Batine ya kudu bener-bener salat gitu. Itu zahiron wa batinan. Tapi target minimal ya tentu zahiron. Kalau ingin meningkat kualitas keislaman dan ketakwaan kita, ya harus teko batin. Karena tuntutan akhir itu zahiron wa batinan. Nah, kalau yang zahir itu banyak, muni Islam, tapi sebatas di KTP, misalnya, itu zahiron. Muni mukmin, sebatas di retorika, tapi apakah kemudian ditindaklanjuti dengan wedi karo Gusti Allah secara batinia, ditindaklanjuti dengan kesadaran akan
kenyataan bahwa Allah itu selalu memandang kita, kemudian kita hati-hati, wedi, mergo selalu dipandang Allah apa tidak, itu lain soal. Jadi targetnya itu bertakwa itu ya zahiron wa batinan. Muni wedi karo Gusti Allah, tapi salate sembrono. Nah, muni wedi karo Gusti Allah, tapi cik doyan-doyan maksiat. Muni wedi karo Gusti Allah, tapi cik doyan mangan haram. Nah, itu jenenge ora zahiron wa batinan. Ngono ya. Ma'astisyari ta'dimi, dan merasa memuliakan kepada Allah. Wedi wal haibati wal khosyati minallah. Wedi atine maring Gusti Allah. Tiang menawi napa niku rasa wedine maring Gusti Allah niku berkualitas ya, berkualitas. Itu akan tercermin dari bagaimana menjaga mulut, bagaimana menjaga hati, bagaimana menjaga mata. Ketika mata itu dijaga sehingga tidak memandang kepada yang dilarang oleh Allah, ketika mulut itu dijaga sehingga tidak mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti siapa saja, ketika dia bisa menjaga tangan supaya tidak mengambil milik siapa orang lain, itu bagian dari tanda orang itu wedi karo Gusti Allah. Wedi karo Allah lek matane sampai maksiat, wedi karo Gusti Allah lek mulutnya sampai maksiat, wedi karo Gusti Allah lek hatinya sampai maksiat, wedi karo Gusti Allah lek kapan tangane mau kae maksiat, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, orang yang seperti itu, nanti ada ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ada sesungguhnya hanya ulama yang benar-benar kualitas yakhsha, wedine karo Gusti Allah itu tenanan. Itu ada surat Fatir itu mengatakan seperti itu. Oh, niku definisi pertama. Definisi pertama, takwa itu apa? Manut, wis. Takwa itu apa? Manut. Manut itu maksudnya piye? Diperintah melaku, lek dilarang mandek, manut jenenge. Nang kedua, wa qala ndika sapa ba'du setengah ulama. At-taqwa utawi takwa iku ayat taqiya yen to ngedoi sapa abdu kaulama ing barang-barang siwahu kang selain Allah Ta'ala kalimah luhur Allah. Wah, ini takwa sing paling top nih. Takwa sing paling top iki pokoke liyane Allah ora wis. Wah iki. Ujin ayat taqiyal abdu ma siwahu. Ngedoi apa wae sak liyane Gusti Allah. Jadi 100% urip iki Allah tok. Wah. Jadi ora mikirne dunya, ora mikirne bojo, ora mikirne anak, ora mikirne omah, ora mikirne kendaraan. Wis pokoke full Allah. Itu takwa tingkat tinggi namanya. Wa qala ndika sapa ba'du setengah ulama man utawi sapane wong iku aroda lamun ngarepake man antasikha ing yen to sehat waras sokeh lahu kedue man apa takwane faliyatruk mongko tinggal oman adunuba ing pira-pira dosa kullaha hiya sekabehane dzunub. Nah itu kan kita tadi tahu
salah satu kunci pokok daripada bejo dunia akhirat iku takwa. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama, barang siapa ingin takwanya itu sehat, sehat itu artinya kena tinggi kunci masuk surga, kena tinggi kunci benerne urip yang dunya, faliyat trukid dzunuba kullaha, dosa-dosa tinggal. Jadi orang itu selama masih berdosa, masih suka dengan dosa, itu takwanya tidak sehat. Orang yang sehat takwanya ya sudah talak bain, talak 3 pada dosa dan maksiat. Mulai maksiate mulut, maksiate tangan, maksiate kuping, maksiate mata, seperti yang diterangkan di Sulam Taufik itu ditinggal semuanya. Gak sembrono ngono lho karepe. Jadi ukuran takwa kita itu di sana. Takwa kita itu sudah sehat apa belum? Gak usah nyawang sopo-sopo. Kita lihat diri kita sendiri ini. Diri kita sendiri masih suka enggak dengan dosa? Ya. Apa malah bangga dengan dosa? Apa mendukung dengan dosa dan maksiat? Kalau kita sudah moh bener, sudah talak bain bener ya, syukurlah sehat takwa kita. Tapi kalau kita itu masih suka-suka juga dengan dosa dan maksiat, ya itu hati-hati, sakit takwa kita. Widawe para sufi, ya. Man arada an tasikhalahu taqwa falyatruki dzunuba kullaha. Pun dineh waqala dengan diko sapa an-Nasru Syekh Nasruddin, man utawi sapa wong iku lazima netepi sapa man at-taqwa ing takwa istaqa mongko bronto sapa man ila mufaraqati dunya maring pisah karo dunya li anna Allah kana sedune Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ay usabbihu subhanahu wa ta'ala iku yaku dawuh Allah walal akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala taqilun. Gusti Allah dawuh walal akhiratu yektine utawi akhirat iku khairun luwih bagus tentu tinimbang dunya lilladzina kedua kaya takuna kepada takwa kabeh afala taqiluna apa ora padha angen-angen sapa sira. Syekh Nasruddin Al-Badi mengatakan begini, ini wali besar ini. Barang siapa memelihara takwanya dengan istiqomah, itu lazimat takwa. Takwanya itu dipelihara dengan baik. Ibadahnya istiqomah, waktunya dijogo, syarat rukunnya ditepati, belajar ibadah sing khusyuk. Hatinya selalu menghadirkan Allah kapan saja dan di mana saja. Lama-lama dia rindu akan Allah, rindu akan Rasulullah, rindu akan surga, dan lama-lama kecintaannya pada dunia itu terkikis. Cintanya pada dunia itu terkikis. Kenapa begitu? Karena dia sadar bahwa Allah telah berfirman, walal akhiratu khairul liman ittaqa. Sesungguhnya kenikmatan akhirat itu jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia buat orang-orang yang takwa. Ayat lain mengatakan walal akhiratu
khairul laka minal ula. Kenikmatan akhirat jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia. Jadi kerinduan kepada Allah itu akan mengkikis kecintaan pada dunia. Cinta dunia itu kan tidak dilarang. Tidak dilarang. Kenapa? Ya karena kita butuh dunia. Yang dunia ya butuh dunia kan. Butuh duit, butuh sego, butuh gini sekolahnya anak dan lain-lain. Bahkan di kitab di Ta'limul Muta'alim itu namanya nyambut gaya itu fardun faridotun ba'dal faridoh, sebuah kewajiban setelah kewajiban yang lain. Ya, kewajiban yang lain itu apa? Ya, sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain itu kewajiban yang lain. Nah, nyambut gaya kuwi termasuk faridoh karena apa? Karena kan tidak bisa orang itu sholat, apalagi haji, apalagi zakat, ya. Kalau awalnya gak sehat kan butuh sego kan butuh duit. Nah, oleh karena itu Ta'lim mengatakan nyambut gawe itu golek dunya iki fardhun ba'dal fardhun. Sebuah kewajiban setelah kewajiban yang lain. Karena menjadi syarat daripada terlaksana kewajiban yang pokok. Tetapi sekalipun begitu, ya tidak boleh dunia itu jadi tujuan. Ya, dunia itu tidak boleh jadi tujuan. Tujuan hidup ini adalah bahagia akhirat. Ya dong. Sedang duit dan dunia ini alat untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Jangan dibalik. Sesat kita kalau dibalik. Ibadah nomor 2, nyambut gawe nomor 1 itu kebalik. Nyambut gawe itu iya, tapi ketika ada hayya 'alas shalah berhenti. Untuk menandakan bahwa dia sadar walal akhiratu khairul laka minal ula. Nyambut gawe penting, tapi ketika ada haram berhenti. Untuk menunjukkan bahwa hasil kerja yang haram itu tidak bisa dibuat alat untuk menuju walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi dawuh Syekh Nasruddin tadi itu, barang siapa yang bisa memainten dan mengistiqomai, meramut takwanya dengan baik, lama-lama dia akan terkikis cintanya kepada dunia. Karena dia tahu akan firman Allah yang mengatakan walal akhiratu khairul limanit taqa. Nikmat akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang takwa. Jadi orang itu kalau sudah ada ilmunya nanti akan paham, lama-lama akan paham. Apalagi sudah ada usia, ya sudah ditempa oleh berbagai pengalaman, oleh liku-liku kehidupan, kemudian kuek, itu nanti akan paham sendiri, akan paham bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula. Cik nom-nom ini biasa rapat paham ya, kuwi iso maca terus ngerti karpe, tapi belum dihayati. Karena cintanya pada dunia itu masih lebih gede. Tapi harus terus diasah seiring dengan tambahnya usia, seiring dengan tambahnya benturan-benturan kehidupan, harus diasah terus. Nanti akhirnya lama-lama akan sampai kepada hakikat daripada walal akhiratu khairul laka minal ula. Di dunia ini aku butuh duit, sugih, tapi yang akhirat aku ya butuh sugih.
ngono sok suwi-suwi. Yang dunia iki aku butuh bojo sing ganteng, sing ayu. Yang akhirat aku yo butuh bojo sing ganteng kangge wong wedok lan butuh bojo sing ayu kangge wong lanang. Itu namanya ada kesadaran. Di dunia ini saya butuh makanan yang enak, tapi saya juga butuh makanan yang enak-enak di surga. Saya butuh kendaraan yang bagus di dunia, tapi saya juga butuh kendaraan yang bagus-bagus di akhirat. Nah itu diasah terus, diingat terus. Kaya apa enake omah sing apik ning akhirat. Kaya apa enake bojo sing ayu ning akhirat. Kaya apa enake makanan-makanan yang tak berisiko. Makanan di dunia semua berisiko lah gitu. Di akhirat itu dawe Syekh Nasruddin tadi harus dibina, lazima, di maintenance ya. Terus diasah dengan ilmu. Karena senajan tuwek wong kudu ngaji. Tidak perlu saya tuwek malah saya sregep ngaji nih dalam rangka ngasah mangkel. Ben kecintaannya pada dunia itu terkikis. Nah, wis tuwa mati cintanya yang dunia bangga. Luwih akeh ya bahaya paudu. Perjuangan paling bahaya itu kalau di ujung hidup nanti hati itu kumantil karo dunia niku berat. Masya Allah. Wa qala ngendika sapa Abu Abdullah Syekh Abu Abdullah wali-wali gede-gede kabeh iki. At-taqwa utawi aran takwa iku mujanabatu mangedoi barang. Yubaidu kang bisa ngedohake apa maka ing sira anillahi saking ridane Allah. Anillahi saking ridane Allah. Menurut Syekh Abu Abdillah sing diarani takwa kuwi ngedoi apa-apa sing nyebabne kowe adoh karo Gusti Allah. Ngoten. Di dunia ini ada dua. Ada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ada sesuatu yang dicintai oleh setan. Gurung tok. Dunia iki tak jare gurung kuwi. Gitu. Apa-apa sing dicintai Gusti Allah kuwi lek dilakoni ya cintai Gusti Allah cinta. Gusti Allah ridho. Nah, apa-apa sing dicintai setan, ya setan ya demen. Suwalike ngene. Apa-apa sing dicintai Allah kuwi lek dilakoni setan pegel. Setan geding. Apa-apa sing disenengi setan kuwi lek didoi Gusti Allah demen. Ngono ya. Gusti Allah demen. Sekarang pertanyaannya, kita itu apa maunya? Maunya dicintai Allah atau dicintai setan? Kan gitu aja. Kalau ingin dicintai Allah, ya dono apa-apa sing nyenengi setan. Lakonono apa-apa sing nyenengi Allah. Sudah selesai. Dalek pengen dicintai setan, ya lakonono apa-apa sing nyenengi setan. Tinggalin apa-apa sing nyenengi Allah. Selesai. Rumus hidup itu hanya seperti itu. Dunia ini ada yang dua. Ada sesuatu yang disenangi Allah, ada sesuatu yang disenangi setan. Ketika seseorang itu melakukan apa sing disenangi Allah, ya Allah seneng. Mulane ngandikane wali gede jadi Abu Abdullah, takwa kuwi ngedoi apa sing nyebabne kowe adoh karo Allah, yakni apa-apa sing disenengi setan. Lho. Masya Allah. Wakurang diko
sapa ba'dhum setengah para ulama at-taqwa utawi takwa iku amalun amal bitaatillah kawan taat maring Allah ala nurin ing atase nur minallah saking Gusti Allah makhofata iqabillah krana wedi siksane Gusti Allah. Sebagian ulama mengatakan takwa itu taat yang taat itu merupakan berkah daripada nurnya Allah. Makhofatan iqaballah wedi maring siksane Gusti Allah. Ngeten. Kalimat nurillah. Nurillah. Cahaya Allah, cahaya iman, cahaya kebenaran. Cahaya Allah itu akan memancar, nyetrum, memancar, nyorot kepada hati manusia yang takwa. Atau kalau dibalik, orang yang taat kepada Allah itu ada pancaran dari nurillah wa nuril iman. Orang yang takut kepada siksaan Allah itu ada pancaran nurillah wa nuril iman. Sementara orang yang tidak bisa taat itu sepi daripada pancaran nurillah wa nuril iman. Jadi ada hati yang kosong, ada hati yang berisi. Hati yang berisi itu apa? Isi nurillah wa nuril iman yang kemudian terimplementasikan dengan taat kepada Allah, terimplementasikan dengan wedi siksaan Allah. Jadi kalau kita misalnya duwe rasa seneng ibadah, duwe rasa kangen karo ibadah, duwe rasa wedi karo siksane Allah, itu tandanya ada pancaran iman dalam hati kita. Tinggal nur itu besar apa kecil apa sedengan. Bisa saja kecil, bisa saja sedengan, bisa saja gede. Nah, nur yang kecil wijane ya ono kecintaan dan kerinduan, tapi kalau rindu pada jamaah, kalau belas rapat pengen, ya itu artinya nurnya itu kecil. Kalau dimarno lampu niku mau 5 watt. Nah, ono wong iku sing begitu selesai zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, hatinya sudah sangat kangen dengan sholat asar. Ketika sudah asar selesai, hatinya kangen dengan maghrib. Dan ketika dia sudah salat, sudah ibadah, maka ta'budallah ka'annaka tarahu. Itu kata Nabi. Kalau sudah ibadah, wis gak terus sama-sama kejaba Gusti Allah Ta'ala. Itu pancaran imannya gede. Kalau listrik itu 1000 watt dalam dirinya. Nah, kita ini macam-macam itu wattnya berapa. Jadi taat kepada Allah dan wedi siksaan Allah itu merupakan pancaran iman. Indikasi daripada nurullah wa nurul iman ada dalam seberapa tingkat kerinduan kita pada taat dan seberapa tingkat ketakutan kita pada siksaan Gusti Allah. Matur. Ya Allah, wa qala lan dika sapa Sahal bin Abdillah, Syekh Sahal bin Abdillah wali gedene. La mu'ina ora ana kang bisa nulungi iku maujud illallah kejaba Gusti Allah. Wala dalilan ora ana kang nuduhake iku maujud, nuduhake marang kebenaran ila Rasulullah angin Gusti Rasul. Wala zadan ora ana sangu iku maujud kang paling bermanfaat illa taqwa angin takwa Allah. Wala amalan ora ana amal iku maujud illa sabr angin sabar alaihi ing atase amal
ay alal amal tegese ing atase amal li anallaha krana sedune Gusti Allah iku yabtali muji Allah abdahu ing kaulane Allah bil maradi kelawan sakit wal afiyati lan waras ana sakit wal faqri lan fakir wal ghina lan sugih kabeh ujian wa ghairi himaran wa ghairi halan liyane al marad wal afiyah wal faqri wal ghina wa in sabara mengkalamun sabar sapa man alal masyaqi ing atase perkara kang abot alal musiki padha al muklimi kang menyakitkan asal bau mongko ganjar sapa Allah ing man wa in syakara lamun syukur sapa man ala ni'am ing atase pira-pira nikmate Allah yo asabahu mongko ganjar sapa Allah ing man. Oh, menurut Syekh Sahal bin Abdillah takwa itu datangnya dari Allah. Petunjuk itu datangnya juga dari Allah. Orang itu mendapat petunjuk bisa taat itu ya karena pitulunge Allah. Orang iso ngedoi maksiat ya mergo pitulunge Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau kita itu kemudian punya iman, bisa ibadah, ora kafir, ora musyrik, iso ngedoi larangan Allah, itu ya karena kita mendapat pitulungan Allah. Wala dalila, dan yang menunjukkan siapa? Yang menunjukkan bahwa kita itu ngerti pangeran jenenge Allah, ngerti agama jenenge Islam, ngerti ganjaran, dan lain-lain itu siapa yang menunjukkan? Wala dalila illa Rasulullah. Yang menunjukkan adalah Gusti Kanjeng Nabi lewat orang-orang yang dipercaya, yaitu para ulama. Ya. Wala zada illa taqwa. Ya. Kita ini kan akan menempuh sebuah jalan panjang di akhirat yang tidak ada siapa-siapa yang bisa menolong kecuali diri sendiri. Beruntunglah orang yang banyak bekalnya menuju perjalanan yang berat dan jauh itu. Apa bekal yang paling utama? Adalah takwa Allah. Wala zada illa taqwa. Walau Allah dawuh fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sing mungkeh lek golek sangu, kata Allah. Umpung iso golek sangu, kamu nanti akan menempuh perjalanan berat dan jauh. Mulai dari yang jurune kubur, yang ora-ora mahsyar, yang buat siratal mustaqim, menghadapi hisab, itu semua berat-berat. Tapi ora berat bagi orang yang punya sangu. Sangu apa? Takwa. Watazawwadu lan golek gawe sangu sira kabeh menuju perjalanan abot mengkae. Fa inna khairaz zadi mangkasdune bagus-bagus sangu menuju perjalanan berat mengkae. Iku takwa maring Gusti Allah. Ngoten. Pun itu pertama bicara tentang beberapa definisi-definisi yang banyak sekali, tentu masing-masing itu menguatkan. Yang pada dasarnya takwa itu adalah sebagai pokok dari orang, modal besar bagi orang yang ingin mendapatkan sa'adatud daraini, keberuntungan dunia dan akhirat. Ngoten nggih. Saya kira itu dulu. Besok kita akan bicara tentang hal-hal yang menjadi faedah atau akibat dari takwa itu akan dapat apa? Orang itu dengan takwa akan dapat apa?
Geopo takwa ini. Apa manfaat daripada takwa? Itu besok akan dijelaskan dalam pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kulli. Huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli yawmin minal ahwali muntaha. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu